Halo semuanya, selamat datang di channel Oktagram. Di video kali ini saya akan membahas kisah pilu dari Medusa. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Jika mendengar Medusa, apa yang Anda pikirkan? Monster berwujud wanita berkepala ular yang sering muncul dijadikan dalam karakter film. Asal-usul Medusa memang menjadi kisah yang menarik. Dalam mitologi Yunani kuno, Medusa adalah yang paling terkenal dari 3 saudara perempuan yang dikenal sebagai Gorgon. Catatan paling awal yang diketahui tentang kisah Medusa dan Gorgon dapat ditemukan di Teogoni karya Hesiod. Menurut penulis kuno ini, 3 saudara perempuan, Steno, Euryale, dan Medusa, adalah anak-anak Porsis dan Keto, dewa laut purba. Dari ketiganya, hanya Medusa yang makhluk fana. Kedua saudaranya adalah makhluk abadi. Meski demikian, Medusa paling terkenal dan mitos kematiannya di tangan Perses sering diceritakan. Teori lain dalam Metamorphoses karya Ovid memberikan penjelasan tentang asal-usul Medusa dan kematian Medusa di tangan Perses. Dalam karya ini, Ovid menggambarkan Medusa sebagai seorang gadis cantik. Kecantikannya menarik perhatian Poseidon, sang dewa laut menginginkannya. Poseidon mengajak Medusa ke kuil Athena kemudian memperkosanya di sana. Athena mengetahui ulah tak senonoh sang dewa laut. Ia pun menyerang Medusa di kuilnya atas dasar membalas dendam dengan mengubah rambut Medusa menjadi ular, sehingga siapapun yang menatapnya secara langsung akan berubah menjadi batu. Legenda Medusa dan Perses. Kisah Medusa lain yang paling terkenal datang dari perjalanan Perses. Anak dari Zeus dan Danae, putri Akrisius, Raja Argos tersebut mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Mendatangi kediaman Gorgon bersaudara, Perses mengendap-endap dan menyerang Medusa selagi dia tertidur. Perses merefleksikan pandangan Medusa lewat perisai yang diberikan Athena dan berhasil memenggal Medusa. Perses kemudian membawa pulang kepala Medusa tersebut. Setelah dipenggal, kuda bersayap Pegasus muncul dari leher Medusa. Dalam Teogoni, Hesiod juga menyebutkan bahwa raksasa emas Chrysaor, yang lahir dengan pedang emas di tangannya, muncul dari leher Medusa yang terpenggal. Ketika darah menetes dari kepala Medusa ke dataran Libya, setiap tetes darah berubah menjadi ular berbisa. Kekuatan kepala Medusa terlihat lagi saat Perses bertemu dengan Titan Atlas. Ketika Perses meminta Atlas tempat untuk beristirahat sebentar, permintaannya ditolak. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Titan dengan kekuatan brutal saja, dia mengeluarkan kepala Medusa dan Atlas berubah menjadi gunung. Perses juga bertemu Andromeda, putri Raja Ethiopia Cephas dan istrinya Cassiopeia. Menggunakan kepala Medusa, Perses berhasil menyelamatkan sang putri, yang dikorbankan untuk Cetus, monster laut yang dikirim oleh Poseidon untuk menghukum Cassiopeia karena membual bahwa putrinya lebih cantik dari Nereid. Kekuatan membatu Medusa juga digunakan pada Pinus, paman Andromeda yang bertunangan dengannya, Protus, perampas tahta Argos, dan akhirnya Polydectes sendiri. Teman Perses, Dictys, naik tahta dan, sekarang selesai dengan relik tersebut, Perses memberikan kepala Medusa kepada Athena, yang memakainya di perlindungannya setiap kali dia pergi berperang. Meskipun Medusa umumnya dianggap sebagai monster, kepalanya sering dianggap sebagai jimat pelindung yang akan menjauhkan kejahatan. Sebenarnya, nama Medusa berasal dari kata kerja Yunani kuno yang berarti untuk menjaga atau melindungi. Gambar kepala Medusa kini dapat dilihat di banyak artefak Yunani dan Romawi seperti perisai, penutup dada, dan mosaik. Sekian dulu pembahasan saya tentang Medusa. Mari dukung channel Oktagram dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman.